Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kalau ya. Gimana kalau tepuk semangat dulu? Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Bayu dipimpin doa ya. Siap. Marilah kita belajar terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Coba Ibu cek dulu siapa yang hari ini tidak hadir. Najwa ada, Safaras ada, Bayu ada, Kesia ada. Sepertinya masuk semua ya? Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini kita komplit masuk semua. Nah, masih ingat kemarin kita belajar apa? SPLDP dengan metode eliminasi. Sudah paham yang kemarin? Ya, yang kemarin sudah paham? Sudah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai metode apa? Substitusi. Ada berapa metode coba? Untuk menyelesaikan SPLDP ini ada berapa metode? Satu, metode grafik. Terus, nah, nanti yang terakhir metode campuran. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai metode substitusi. Nah, sebelum ke pelajaran, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang ada di pelajaran ini. Coba ada yang mau bacakan? Rara, bacakan. 3.5. Nah. 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel SPLDP dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, itu ya kompetensi dasarnya. Sekarang indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikatornya siapa? Fauzia membacakan, silakan. Dari indikatornya, Bu. Indikator pencapaian kompetensi 3.54 menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi.
3.5.5 memecahkan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel yang dikaitkan dengan masalah kontekstual menggunakan metode substitusi. 4.5.2 menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Nah, itu indikatornya. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini apa? Tujuan pembelajaran hari ini apa? Siapa yang mau membacakan lagi? Lutfi mau bacakan? Kelihatan. Berdiri, nggak apa-apa. Ayo. Melalui kegiatan tanya jawab, mengamati tayangan PowerPoint dan diskusi, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dan dua variabel menggunakan metode substitusi dengan benar. 2. Melalui kegiatan tanya jawab, mengamati tayangan PowerPoint dan diskusi, peserta didik dapat memecahkan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel yang dikaitkan dengan masalah konseptual menggunakan metode substitusi. Melalui kegiatan tanya jawab, mengamati tayangan PowerPoint dan diskusi, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV menggunakan metode substitusi dengan benar. Ya, terima kasih. Nah, mekanisme pembelajaran hari ini menggunakan model problem based learning ya, berbantuan dengan LKPD. Metode diskusi dan tanya jawab. Nah, kegiatan pertama nanti kamu akan mengamati tayangan PPT, yaitu permasalahan yang akan Ibu kasih melalui tayangan PPT. Kemudian nanti kalian duduk berkelompok ya, seperti kemarin duduk berkelompok. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD dan materi ajar. Terus nanti dalam kelompok kalian silakan berdiskusi memecahkan masalah yang tadi sudah ditayangkan. Kemudian nanti akan ada presentasi hasil diskusi kelompok. Ada tanya jawab nanti atau ada tanggapan dari kelompok lain. Kemudian kesimpulan dari hasil diskusi, dan terakhir akan ada tes formatif untuk mengetahui seberapa paham kalian belajar hari ini. Paham ya? Jadi hari ini kegiatannya ini ya, yang tadi ya, kegiatannya ini 1 sampai 8. Nah, masih ingat sistem persamaan linear dua variabel itu apa? Ya, Kesia. SPLDP itu apa? Coba mengingat kembali dulu. Gabungan dari dua persamaan linear dua variabel. Ya, jadi kalau dalam sistem persamaan linear dua variabel itu ada berapa persamaan? Ada? Ada dua ya. Nih ada dua. Nih 1 dan 2. Penulisannya apabila seperti nomor 1 ini, maka di sini ada tanda kurawal ya. Kurawal akhir. Nah, kalau misalkan bisa juga penulisannya dengan memakai kata dan ya. Nah, ini berarti ini ada 2 persamaan. Nah, dalam penyelesaian SPLDP itu ada 4 metode ya tadi ya. Metode 1 grafik, 2 eliminasi, 3 substitusi. Yang sekarang akan kita pelajari. Nanti yang terakhir metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang Ibu terangkan ya sedikit. SPLDP menggunakan metode substitusi. Langkahnya apa? Coba siapa yang bacakan yang belakang? Ada Elia? Iya, Ibu. Coba. Kelihatan.
Insyaallah. Ya, Metode substitusi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mensubstitusikan salah satu variabel persamaan ke persamaan lainnya. Menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan cara substitusi, mengganti. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Menyelesaikan variabel dan variabel lain, misal menyatakan X dalam Y atau sebaliknya. Yang kedua, mensubstitusikan persamaan yang sudah kita rubah pada persamaan yang lain. Yang ketiga, mensubstitusikan nilai yang sudah ditentukan dari variabel X atau Y ke salah satunya persamaan. Ya, jadi untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi ini ada langkah-langkahnya nih ya. Nanti tolong diingat ya. Yang pertama, menyatakan variabel dalam variabel lain, misal menyatakan X dan Y atau sebaliknya. Yang kedua, mensubstitusikan persamaan yang sudah kita rubah pada persamaan yang lain. Yang ketiga, mensubstitusikan nilai yang sudah ditemukan dari variabel X atau Y ke salah satu persamaan. Nah, ini Ibu kasih contoh nih. Nih, contohnya misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi. Langkah pertama, ubah salah satu persamaan. Nah, ini kan ada dua persamaan kan? X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Ubah salah satu persamaan. Nah, misalkan yang kita ubah yang pertama. X plus 3Y sama dengan 15 diubah menjadi bentuk. Jadi dirubah bentuknya ya. Menjadi X sama dengan. Nah, kenapa ini min 3Y ini menjadi min? Ya, kenapa menjadi negatif? Karena 3Y itu pindah ruas. Ya, karena 3Y pindah ruas ya. Jadi tandanya berubah jadi positif menjadi negatif. Langkah kedua, substitusikan nilai X sama dengan min 3Y plus 15 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y. Nah, persamaan kedua yang mana? Ini ya. Nah, nanti dari perubahan bentuk persamaan pertama disubstitusikan ke persamaan kedua. Nah, mari kita lihat. Nah, ini persamaan kedua. Persamaan kedua, nah X-nya ini diganti atau disubstitusi dengan persamaan pertama, yaitu min 3Y plus 15. Nah, ini tetap ini ditulis. Nah, terus 3 dikalikan ke angka yang ada di dalam kurung. 3 dikali min 3Y, hasilnya min 9Y. 3 dikali 15, hasilnya plus 15. Nah, ini ditulis kembali, ini juga ditulis kembali. Kemudian yang sejenis mana? Yang sejenis variabel apa nih? Min 9Y sejenis dengan 6Y. 45 sejenis dengan 30. Nah, yang sejenis didekatkan atau disatukan. Nah, ini berarti yang sejenis bisa dijumlahkan. Min 9Y ditambah 6Y. Berarti hasilnya min 3Y sama dengan 30 dikurang 45 sama dengan min 15. Nah, nilai Y-nya sama dengan min 15 dibagi min 3. Kenapa hasilnya 5? Kan di sini ada minnya. Ya, Karena min bagi min sama dengan plus. Oke, siap.
Kenapa hasilnya 5? Karena min dibagi min sama dengan plus. Karena min dibagi min hasilnya adalah positif. Ya. Gimana? Paham tidak langkah-langkahnya? Ya, nanti dicoba ya. Kalau misalkan masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Nah, langkah ketiga, tadi kan nilai Y-nya sudah diketahui ya. Nilai Y-nya adalah 5. Berarti sekarang mencari nilai X. Nah, langkah ketiga, selanjutnya untuk mencari nilai X, maka gunakan salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Di sini memilih persamaan pertama. X plus 3Y sama dengan 15. X plus, nah Y-nya ini tadi diganti dengan angka 5. Nah, berarti X plus 3 kali 5, 15 sama dengan 15. Nah, X sama dengan 0. Kenapa menjadi 0? Coba, siapa lagi yang mau menjawab? Ya, Bayu. 15 dikurang 15 sama dengan 0. Ya, 15 dikurang 15. Kenapa yang 15 ini menjadi negatif? Karena pindah ruas. Nah, karena pindah ruas. Gitu ya. Nah, berarti kesimpulannya jadi himpunan penyelesaiannya adalah nilai X-nya 0, nilai Y-nya 5. Nah, gitu ya. Nah, nanti di LKPD ada langkah-langkahnya. Udah sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu? Belum, nanti ya. Ya, boleh nanti ya, pas diskusi boleh nanti bertanya. Ya udah, sekarang materi sudah Ibu sampaikan. Nah, nanti kalian duduk berkelompok lagi seperti kemarin kelompoknya. Nah, silakan disusun meja kursinya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD. Ayo silakan dipercepat. Ya, yang udah rapi silakan duduk di tempatnya. Mau kelompok mana? Kelompok mana? 4 kelompok. Jadi satu kelompok. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dipecahkan dengan metode dengan SPLDP ini ya. Nah, nanti kalian contoh permasalahannya akan Ibu tayangkan nanti. Nah, nanti silakan di LKPD kamu dikerjakan ya. Yang akan kalian selesaikan di LKPD nanti. Amati permasalahannya sini. Permasalahan ini. Ayo, siapa yang mau menjawab? Kelompok 1. Informasi apa aja yang kita dapat? Kisah Bu, betul. Ya, bisa. Kayak gajo-gajo gitu kan. Gajo-gajo Bercerita tentang gajo-gajo dan es teh.
sebungkus gado-gado dan Gado-gado, Benny membeli gado-gado, 1 gado-gado dan 2 teh es seharga 16.000. Dina membeli 3 bungkus gado-gado yang sama yang dibeli Benny dan 2 cup teh es dengan harga 36.000. Teman Benny dan Dina ingin membeli 5 bungkus gado-gado dan 5 cup teh es. Dapatkah kalian membantu teman Benny dan Dina dalam menentukan berapa harga yang harus dibayar? jadi yang diketahuinya adalah 1 bungkus gado-gado dan 2 cup teh es harganya. Harganya 16.000. Ya, terus 3 bungkus gado-gado dan 2 cup es teh seharga 36.000. ya, yang ditanyakan Apa ya? Dapat kalian membantu teman Benny dan Dina dalam menentukan berapa harga yang harus dibayar? Teman Benny dan Dina ingin membeli 5 bungkus gado-gado dan 5 cup es teh. ya, jadi yang ditanyakan berapa harga yang harus dibayar apabila membeli 5 bungkus gado-gado dan 5 cup teh. Nah, sekarang kan di LKPD ini ada ya yang pertama, coba dibuka. Permasalahannya sudah tadi kalian amati, kemudian dari permasalahan di atas informasi apa saja yang kamu dapatkan. Kemudian apa yang ditanyakan pada permasalahan tersebut. Silakan diisi dulu informasinya dan apa yang ditanyakan ya. Baru nanti langkah-langkah penyelesaiannya. Ya, silakan diisi dulu yang pertama ya. Diisi dulu ya apa informasi yang didapatkan. Nah, nanti yang presentasi ada yang mau pakai Canva. Nah, berarti harus dipersiapkan dari sekarang ya. Terus ada yang mau pakai PPT kelompok 2. Ya, nanti dipersiapkan juga ya. Jadi ada pembagian tugas. Kalian semua harus terlibat ya dalam diskusi ya. Nah, karena nanti Ibu akan menilai keaktifan kalian dalam diskusi kelompok. Informasi, nah kamu udah tulis kan informasinya apa ini? Terus yang ditanyakan apa? Kalau nggak diketahui gitu kan, diketahui, terus ditanyakan, terus model kalimat matematikanya persamaan 1, persamaan 2 gitu. Mana, udah ditulis mana? Ya ini nih. Persamaan 1 ini kan? Persamaan 1 ini ada persamaan 2. Terus yang ditanyakan apa? Terus kalimat matematikanya persamaan 1 apa, persamaan 2 apa, itu kan? Nah, baru penyelesaian. Ya. Oke, silakan. Berapa? Nih, kelompok 4. Ya. Kelompok 3. Kelompok 1, 2. Kelompok 1, 2, 3, 4.
11 11.50. Ini udah 11.5. Berarti sisa 45 menit. Waktunya 10 menit lagi ya. Dipilih ya, yang mau presentasi udah dipilih kan? Penilaian sikap ya dalam diskusi, nanti ada setiap siswa jadi dilihatin. Nanti ada penilaian sikap. Yang pertama, apakah kamu terlibat aktif dalam kegiatan diskusi? Terus, aktif dalam memecahkan masalah. Aktif dalam pembuatan hasil atau presentasi nanti. Terus nanti mau menerima pendapat rekan kelompok, memberi solusi pada pendapat yang bertentangan, dapat bekerja sama dengan baik, mau berbagi peran dalam kelompok. Jadi tiap kelompok itu harus ini ya, kompak ya, jangan ada yang sendiri ini nggak mau apa. Nah, jadi harus ada kerjasama. Ada pembagian tugas. Nah, yang satu misalkan, nah di situ satunya lagi di LKPD gitu ya. Jangan lama, soalnya durasinya berkurang. Ya bisa. Kenapa ya? Udah masak. Kalau dari WA bisa masuk nggak? Ini dia. Oh, apa namanya? Ini ada display setting. Ke sana. Itu 10 menit berhenti, 10 menit berhenti. Tapi berhentinya jangan lama. Berhentinya jangan lama, nanti berkurang soalnya ininya durasinya.
Berhentinya jangan lama, 10 menit berarti tik. Ini lagi, mulai lagi, cuman buat motong doang. Mau kiranya dan PPT. PPT ada. Emang gitu sih? Ya nggak bisa gitu. Ini mah kanva ya langsung nggak? Ya udah dong, ngadepin sama aja. Kalau sama. Yang penting kelihatan aja. Ya. Biar ke ini aja. Besok aja ya. Kalau yang PPT aja. Di sini mau bisa ini ya. Nggak bisa. Ayo. Nah, sini aja. Ayo. Claudia, karena ininya ada masalah teknis, jadi lihat ini aja ya. Sini masing-masing itu kelompok perwakilan satu. Sini lihat ke sini aja. Ya, satu orang. Ya, ayo silakan dipresentasikan. Ya, nih, pakai ini aja, pakai mouse. Ayo tias satu perwakilan satu kelompok ke sini ke depan melihat hasil dari kelompok 1. Ayo sini berdiri. Karena itunya ada masalah juga, Ayo mulai. Nggak bisa, maksudnya nerangin di sini aja. Ayo sini temennya satu orang, cepet satu kelompok ke sini. Bisa. Ayo satu kelompok sini, ke sini, di sini. Berdiri sini. Kita amati hasil dari kelompok 1 belah sini, ya. Nah itu ya, sini ada api. Kegedean. Ayo. Nah, nanti kamu silakan ditanggapi hasil dari apa kalau dia di sini, kalau dia di sini kiri. Ayo mulai. Ini ya lupa. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Judulnya SPLDV dengan metode substitusi. Bukan itu. Iya. Ayo bacalah permasalahan berikut. Permasalahan. Benny membeli sebungkus gado-gado dan 2 cup es teh dengan harga 16.000. Sedangkan Dina membeli 3 bungkus gado-gado yang sama dengan Benny dan 2 cup es teh dengan harga 36.000. Jika teman Benny dan Dina ingin membeli 5 bungkus gado-gado dan 5 cup es teh, dapatkah kalian membantu Benny menentukan berapa harga yang harus dibayar? Ayo rencanakan. Misalkan, X sama dengan gado-gado dan Y sama dengan es teh. Persamaan 1 dapat ditulis berdasarkan kalimat, yaitu 1X ditambah 2Y sama dengan 16.000. Persamaan 2 dapat ditulis berdasarkan kalimat, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 36.000.
Ayo selesaikan. Sebelum kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2, kita ubah terlebih dahulu bentuk persamaan 1 menjadi X sama dengan 16.000 dan 16.000 min 2Y. Sekarang kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. 3X ditambah 2Y sama dengan 36.000. 3 dalam kurung 16.000 min 2Y tutup kurung ditambah 2Y sama dengan 36.000. 48.000 min 6Y ditambah 2Y sama dengan 36.000. 48.000 min 4Y sama dengan 36.000. Ini 4Y-nya pindah ruas. 48.000 min 36.000 sama dengan 4Y. 12.000 sama dengan 4Y. Y sama dengan 12.000 dibagi 4, yaitu 3.000. Ayo selesaikan 2. Sekarang substitusikan nilai Y sama dengan 3.000 ke persamaan 1. X sama dengan 16.000 min 2Y. X sama dengan 16.000 min 2 dalam kurung 3.000. X sama dengan 16.000 min 6.000. X sama dengan 10.000. Setelah kita mendapatkan nilai X dan Y, sekarang kita totalkan belanjaan teman Beni dan Dayu. Dina. Total belanja 5X ditambah 5Y sama dengan 5 dalam kurung 10.000 ditambah 5 dalam kurung 3.000 sama dengan 50.000 ditambah 15.000, hasilnya 65.000. Kesimpulan. Penjelasan mengenai penyelesaian pertama lebih ringkas dan jelas. Begitu juga dengan penjelasan kedua dan penjelasan ketiga. Semua menjadi sangat ringkas dan jelas, bahkan mudah dipahami. Pesan kami selama pembelajaran adalah senang. Terima kasih. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain tadi setelah diamati? Ada? Oh ya, kelompok 2, silakan mau menanggapi. Dari presentasi yang saya perhatikan tadi, ada tulisan 1X. Seharusnya angka 1 tidak ditulis dan tidak ada nama kelompoknya. Oh, jadi yang kurang ya, lupa ya, nama kelompoknya belum ditulis ya. Terus tadi yang satu persamaan pertama ya, X plus harusnya X ya, satunya tidak ditulis. Ada lagi? Cukup ya? Ya udah. Berikan 1. Ya, silakan selanjutnya kelompok 2 menanyakan PPT ya. Ya. Ya, silakan kelompok 2, waktunya 5 menit ya. Jadi dimanfaatkan waktunya. Ya, silakan. Ini bawahnya atas. Itu dibantuin seorang. Dibantuin seorang ini, megang mic. Mana? Bantuin. Biar kenceng suaranya. 1, 2, 3. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya, lu. Ayo, baca.
Beni membeli sebungkus gado-gado dan 2 cup es teh dengan harga 16.000. Sedangkan Dina membeli 3 bungkus gado-gado yang sama yang dibeli Beni dan 2 cup es teh dengan harga 36.000. Teman Beni dan Dina ingin membeli 5 bungkus gado-gado dan 5 cup es teh. Dapatkah kalian membantu teman Beni dan Dina dalam menentukan berapa harga yang harus dibayar? Diketahui Beni membeli sebungkus gado-gado dan 2 cup es teh seharga 16.000. Dina membeli 3 bungkus gado-gado yang sama yang dibeli Beni dan 2 cup es teh dengan seharga 36.000. Ditanyakan, berapa harga sebungkus gado-gado dan berapa harga 1 cup es teh? 2. Jika teman Beni dan Dina ingin membeli 5 bungkus gado-gado dan 5 cup es teh, berapa harga yang harus dibayar? Misalkan X adalah sebungkus gado-gado dan Y 1 cup es teh. Persamaan 1, X ditambah 2Y sama dengan 16.000. Persamaan 2, 3X ditambah 2Y sama dengan 36.000. Penyelesaian, sebelum kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, kita ubah terlebih dahulu bentuk persamaan 1 menjadi X sama dengan 16.000 dikurang 2Y. Sekarang kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. 3X plus 2Y sama dengan 36.000. 3 dikali 16.000 min 2Y plus 2Y sama dengan 36.000. 48.000 min 6Y plus 2Y sama dengan 36.000. 48.000 min 4Y sama dengan 36.000. 48.000 min 36.000 sama dengan 4Y. Y sama dengan 12.000 per 4 sama dengan 3.000. Sekarang substitusikan nilai Y ke persamaan 1. X sama dengan 16.000 min 2Y. X sama dengan 16.000 min 2 dalam kurung 3.000. X sama dengan 16.000 min 6.000. X sama dengan 10.000. Setelah mendapatkan nilai X dan Y, sekarang kita menentukan total belanja teman Beni dan Dina. Total belanja 5X plus 5Y. 5 dikali 10.000 plus 5 dikali 3.000, hasilnya 50.000 ditambah 15.000. Setelah ditambah hasil totalnya 65.000. Kesimpulannya, harga sebungkus gado-gado adalah 10.000. Harga 1 cup es teh adalah 3.000. Harga yang harus dibayar teman Beni dan Dina untuk membeli 5 bungkus gado-gado dan 5 cup es teh adalah 65.000. Ya, Refleksi dari yang sudah dipelajari mengenai SPLDV menggunakan metode substitusi, kami sudah memahami langkah-langkah metode substitusi untuk menyelesaikan masalah SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang ada yang pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Beri aplaus buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kami. Diketahui Beni membeli sebungkus gado-gado dan 2 cup TS dengan harga 16.000. Dina membeli 3 bungkus gado-gado yang sama yang dibeli Beni dan 2 cup TS dengan harga 36.000. Ditanya, jika teman Beni dan Dina ingin membeli 5 bungkus gado-gado dan 5 cup es teh, berapa harga yang harus dibayar? Misalkan, X sama dengan gado-gado, Y sama dengan es teh. Persamaan 1 dapat ditulis berdasarkan kalimat pertama yaitu 1X plus 2Y sama dengan 16.000. Persamaan 2. 3X plus 2Y sama dengan 36.000. Ayo selesaikan. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. X sama dengan 16.000 min 2Y. 3X plus 2Y sama dengan 36.000. 3 dikali 16.000 min 2Y plus 2Y sama dengan 36.000. 48.000 min 6Y plus 2Y sama dengan 36.000. 48.000 min 4Y sama dengan 36.000.
48.000 dikurang 36.000 sama dengan 4Y. 12.000 sama dengan 4Y, Y sama dengan 12.000 per 4 sama dengan 3.000. Substitusikan nilai Y. Nilai Y 3.000 ke persamaan 1. X sama dengan 16.000 kurang 2Y. X sama dengan 16.000 kurang 2 kali 3.000. X sama dengan 16.000 dikurang 6.000 sama dengan 10.000. Total belanjanya 5X tambah 5X 5X tambah 5Y sama dengan 5 kali 10.000 tambah 5 kali 3.000. Hasilnya 50.000 ditambah 15.000. Hasil total belanjanya adalah 65.000. Kesimpulannya harga gado-gado atau sebungkus adalah 10.000. Harga 1 gelas es teh sama dengan 3.000. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan. Ayo kelompok terakhir mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya. Kamu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang hasil kami. Dari permasalahan di atas, informasi apa saja yang kamu dapatkan? Benny membeli sebungkus gado-gado dan 2 cup STS dengan harga 16.000 dan Dina membeli 3 bungkus gado-gado dan 2 cup TS dengan harga 36.000. Jika teman Benny dan Dina ingin membeli 5 bungkus gado-gado dan 5 cup TST, dengan berapa harga yang dia bayar? Jika teman Benny dan Dina ingin membeli 5 bungkus gado-gado, misalkan X sama dengan gado-gado, Y sama dengan ST. Persamaan 1 dapat ditulis berdasarkan kalimat pertama, yaitu 1X tambah 2Y sama dengan 16.000. persamaan 2 dapat dituliskan berdasarkan kalimat kedua, yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 36.000. misalkan X sama dengan gado-gado, Y sama dengan ST. Sebelum kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, kita ubah terlebih dahulu bentuk persamaan 1 menjadi persamaan X sama dengan 16.000 min 2Y. Sekarang kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Sekarang substitusikan nilai Y 3.000 ke persamaan 1. Sekarang X sama dengan 16.000 min 2Y. X sama dengan 16.000 min 2 atau 3.000. X sama dengan 16.000 min 16.000. X sama dengan 10.000. Kita akan menentukan total belanja teman Benny dan Dina. Total belanja sama dengan 5X tambah 5Y. Dan 5X dan 3.000 sama dengan 50.000, 65.000 dan 15.000. Jadi kesimpulannya, total belanja Benny dan Dina 5 gado-gado dan 5 cup ST adalah 65.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ditanyakan dulu sebentar, ada yang tanyakan dulu. Ya, silakan kelompok 1 apa? Kenapa tulisannya kecil banget? Ya, tulisannya terlalu kecil ya. Kalau yang satu mendingan ya gedean ya. Nah ya, ya udah besok-besok diperbaiki ya. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah, kalau tidak ada ya silakan. Beri aplaus buat kalian semua. Terima kasih sudah mempresentasikan. Nah, berarti karena sekarang sudah selesai ya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Setelah ini Ibu akan membagikan tes formatif.
Nah, tadi yang tampil sudah bagus-bagus ya, tinggal diperbaiki lagi yang masih kurang. Masukan dari teman-teman silakan dicatat. Nanti untuk penampilan berikutnya nanti akan lebih baik lagi. Ya, udah dikumpulkan taruh di depan. Nah, sekarang silakan diisi tes formatifnya. Ya, yang udah keluarin. Ini. Yang belum. Ya. Yang belum. Oh ya, udah. Ya dikumpulkan yang nih. LKPD sama Mbak Najar udah. Ya. Ya silakan ya dikerjakan. Silakan dikerjakan sendiri ya kalau ini tidak kelompok. Karena ini untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang barusan diajarkan atau belum. Waktunya 7 menit ya. Jangan lupa ditulis nama dan kelas. Bosan kali ya gitu ah. Udah tahu. Udah. Ini berarti kalau aku doang ya. Gimana kesana aja.
Kalau nggak kok ada komentar berarti masuk. Biasanya kalau misalnya nih, kalau misalkan ada ini kan ada komentar nih. Kayak gini kan. Nah, Bu Nur tidak ada suara sama sekali ya. Nah, kalau aku kan nggak ada ya berarti nggak aman gitu ya. Berarti aman gitu. Siang dia mah. Besok. Iya siang dia mah. Besok siang juga. Dia mah soalnya kelasnya kelas siang. Nggak tahu dia siang mau ngambil. Buat itu kabel sama ini. Waktunya udah habis, silakan dikumpulkan. Udah? Silakan dikumpulkan. Ayo, siapa yang mau membaca kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya, tarik kamu kan? Kesimpulannya belajar metode substitusi menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Terus masalah sehari-hari apakah bisa diselesaikan dengan SPLDP ini? Bisa ya, ternyata contoh dari kehidupan sehari-hari bisa. Jadi dari masalah sehari-hari ini kita bisa mencari nilai tunggal ya. Nah, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, silakan KM memimpin doa. Dibacain aja, waktunya masih ada. Ayo siap, berdoa dulu. Siap. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Sebelum kita tutup, bagaimana kalau yel-yel SMP 12 dulu? Masih ingat? Bayu, lagi. Ayo. Ayo. Siapa kita? SMP 12. Selalu di hati. SMP 12. Bersih. SMP 12. Sekolah bersih Tanpa kumuh. Yes. Semangat. Tepuk semangat. Semangat.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke ya, silakan. Waktunya sudah boleh pulang. Ya, terima kasih ya. Tadi si itu, si Najwa mana? Ini buat itu. Ya, lagunya di sono ya. Laptopnya di bawah ya. Wah, ya duit. Baru ya? Ibu. Ya, duitnya di sana. Terima kasih ya. Iya, ibu. Ya, lupa mana ya kita.